Baik, alhamdulillahirabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Sallallahu ala sayyidina asrafil anam wa ala alihi wa ashabihi dabil fadli wal inham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga masih dapat melanjutkan perkuliahan di mata kuliah analisa laporan keuangan untuk semester 6 kelas GH ya. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa semoga kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memulai pertemuan pada malam hari ini, mari kita awali dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk perkuliahan pada malam hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu ya. Kita sampai di break even point atau titik impas. Masih ingat titik impas itu apa? Titik impas atau break even point? Yaitu analisis yang digunakan untuk menentukan kondisi perusahaan tidak untung tapi tidak rugi ya. Artinya semua uang yang dikeluarkan, semua biaya yang dikeluarkan mampu ditutupi oleh penjualan. Nah, dengan hasilnya adalah nol. Nol itu bukan berarti rugi ya. Nol itu berarti biayanya bisa ditutupi dengan pendapatan yang diterima. Nah, dari hasil analisis yang digunakan BEP ini, manfaatnya adalah pertama untuk dapat menjadi estimasi target perjualan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Kemarin kita membahas di proforma laporan keuangan kan diprediksi peningkatan penjualan tahun 2002, misalnya tahun depan adalah 20%, 30% dan seterusnya. Itu ya. Nah, prediksi-prediksi terkait dengan peningkatan atau pertumbuhan penjualan maupun pendapatan itu bisa diperoleh dari salah satunya adalah menggunakan break even point ini ya. Oh ya, perusahaan targetnya tahun depan akan naik sebesar 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Nah, kalau dalam break even point artinya ketika Anda mengetahui titik impasnya berapa, berarti berapa yang harus Anda jual, berapa volume yang harus Anda produksi, dan berapa juga yang harus biaya yang dikeluarkan yang bisa diprediksikan gitu ya. Jadi anggaran biayanya untuk tahun di mana ada peningkatan pertumbuhan penjualan maupun pendapatan itu juga harus diprediksi. Tuh ya. Ini beberapa manfaat dari break-even point, laba rugi perusahaan. Bisa ditentukan, memprediksi tapi ya, ini masih digunakan untuk memprediksi sama dengan analisis-analisis sebelumnya. Oh, berarti kalau perusahaan mau meningkatkan labanya sekian, berarti perusahaan harus jual berapa gitu ya. Kemudian penjualan minimal yang harus dipertahankan. Artinya kalau perusahaan selain memprediksi keuntungan, juga dapat memprediksi kerugian. Betul ya? Contohnya kita udah memproduksi banyak, tapi kita nggak terjual gitu. Otomatis berapa minimal target penjualan agar kita nggak sampai mencapai rugi gitu. Bisa ditentukan dengan melalui break even point. Ataupun juga menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai yang digunakan untuk mendukung peramalan penjualan yang sudah ditentukan. Ya, contoh kemarin kan di proforma peningkatan penjualan tahun berikutnya sebesar 125% berarti atau 25%. Berarti berapa penjualan yang harus disiapkan, berapa produksinya, berapa biaya yang dikeluarkan dan seterusnya menggunakan break even point. Selain itu juga untuk mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan, menentukan jumlah produksi, dan lain sebagainya ya, yang nanti dapat dilihat atau dapat dimanfaatkan menggunakan break even point. Kemarin kita sudah sampai kepada perhitungan ya, masih ingat kan ya?
Ini kemarin ilustrasinya, kemudian ini pembuktiannya. Nih, laba sama dengan 0. Laba sama dengan 0 itu artinya bukan berarti rugi ya. Tetapi penjualannya ini mampu menutupi biaya yang dikeluarkan. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan itu ya sudah ditutupi dengan pendapatan dari hasil penjualan, tapi nggak sampai rugi gitu. Nah, artinya kalau kita secara nominalnya, secara jumlahnya atau volumenya kita mau mencapai untung, maaf ya, untung, maka kita harus menjual lebih dari 5.000 piece misalnya, 5.000 unit. Itu ya. Nah, kalau 5.000 saja cuman bisa balik modal saja, nutup modal saja. Nah, kalau bahasa awamnya cuma nutup modal gitu. Berarti kalau kita harus menjual atau memproduksi lebih daripada 5.000 unit gitu biar untung dapatnya. Dilihat dari pembuktian laporan laba rugi ini. Nah, kalau Anda hanya mampu memproduksi kurang dari 5.000 ya berarti langsung bisa diketahui, oh berarti langsung rugi yang akan diterima oleh si perusahaan, gitu ya. Ini ilustrasi daripada break even point. Nah, kemarin sudah sampai mana? Yang ini, efek harga jualnya naik, harga jualnya turun, sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah, Bu. Belum, Bu. Sudah ya. Belum. Ada yang sudah, ada yang belum, gimana? Belum? Oke, kalaupun sudah, saya ulangi gitu ya. Oke, tadi untuk penentuan BEP, tapi untuk BEP-nya yang ini udah kan? Yang ini? Sudah, Bu, kalau itu. Ini sudah kan? Iya. Seingat saya udah kan sampai sebelum resmi kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa diulangi lagi. Katanya pada belum. Belum nggak karena nggak merhatiin kali. Oke. Yang kedua, kalau tadi secara dasar ini ya perhitungan BEP atau break even point. Kemudian apabila kondisinya terjadi perubahan, baik itu perubahan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya ada harga jual yang naik ataupun turun. Kemudian ada nanti pengaruhnya terhadap BEP-nya. Jadi kalau kita naikkan BEP-nya naik apa turun gitu ya. Ini bisa terjadi untuk menghindari kita jangan sampai terjadi kerugian gitu ya. Minimal kita sudah tahu titik impasnya berapa, sehingga kita mau jualnya itu nggak boleh kurang daripada titik impas ini. Oke, yang pertama efek perubahan harga jual. Nah, harga jual itu bisa naik, bisa turun ya. Contoh kasusnya sebagai berikut. Ada PT Argo Pantes mengeluarkan biaya tetap sebesar 300.000. Biaya variabel per unitnya Rp40 ya. Rp40, harga jual per unit naik dari Rp 100 ke Rp160. Nah, kapasitas produksi maksimalnya hanya 10.000 unit saja. Anda diminta hitunglah BEP-nya ya. Diminta hitunglah BEP dalam kuantiti dan dalam rupiah. Oke, kalau BEP dalam rupiah, dalam unit, berarti Anda bisa turunkan dari rumus ya. Rumusnya adalah, lupa ya, ini ya, fixed cost, nih, fixed cost dibagi P itu price harga jual, dikurangi dengan variable cost per unit atau biaya variabel per unit. Jadi kalau Anda mau mencari BEP dalam kuantiti, rumusnya adalah fixed cost. Fixed cost itu apa? Biaya tetap, ya fixed ya. Fixed cost dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit. Oke,
Kita kembali lagi, fixed cost-nya atau biaya tetapnya berapa? Kalau dari sini, biaya tetapnya adalah Rp 300.000 rupiah ya. Ini biaya tetapnya, kemudian 300.000 masukkan sini. Kemudian price-nya. Price-nya yang tadinya harga jualnya dari 100 rupiah per unit naik menjadi 160. Kalau di awal kasusnya 100 rupiah ya. Kemudian karena kita mau menganalisis kalau harga jualnya kita naikkan, biar kita bisa analisis atau prediksi ya keuntungan atau kerugian perusahaan. Kalau kita naikkan harga jualnya jadi berapa? Ya, harga jualnya naik menjadi 160, kita masukkan price-nya, dikurangi dengan 40. 40 itu apa? 40 adalah biaya variabel per unit. Maka 300 dibagi 120, hasilnya adalah 2.500 unit. Oke. Kemudian secara rupiahnya bagaimana? Kalau ini menggunakan rumus ya. Kalau menggunakan rumus seperti ini, dari mana? Ini rumus yang di awal. Rumus yang di awal adalah fixed cost atau biaya tetap dikurangi dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi variabel cost total dibagi sales. Sales itu adalah penjualan secara total ya, kuantitinya. Secara total quantity maksudnya. Kita masukkan ke sini, ini adalah cara rupiahnya ya, 300 dibagi 1 dikurangi 400 dibagi 1.600. 1.600 dari mana? 160 dikali 10.000. 400 dari mana? 400 itu 40 rupiah per unitnya dikalikan 10.000. Itu ya. 10.000 unit ini yang dijadikan sebagai indikator di variabel cost yang ini dan biaya atau penjualan di sini. Atau kalau mau cari mudahnya bagaimana? Kalau misalnya 2.500 unit itu kan tinggal langsung masukkan saja harganya 160 ya. Berarti ntar saya copy dulu dari sini. Berarti kalau lebih mudah, Anda boleh pakai yang ini. Berarti 2.500 dikali, ini berapa harganya? 160. Jadinya berapa? Sama nggak? 400. Iya, Bu. 400.000. 400.000. Kalau mau menggunakan yang model kedua juga nggak apa-apa ya, biar lebih mudah, lebih cepat. Ya, tujuannya adalah untuk mempermudah saja ketika Anda mau menganalisis. Jadi 2.500 unit kalau secara kuantitinya, tapi kalau BEP-nya berarti totalnya adalah 400.000. Jadi 400.000 itu cukup untuk bayar fixed cost-nya. Fixed cost-nya berapa? Fixed cost-nya fixed cost ditambah variable cost. 300 ditambah 100. 100-nya dari mana? 40 dikali 2.500 ya. Tuh kalau diindukan. Kalau dibuktikan. Coba pembuktiannya bagaimana? Benar nggak 400 itu, penjualan 400 itu dapat menutup biaya. Jadi labanya 0. Pakainya seperti ini ya. Di salesnya tadi kan 10.000. 10.000 kali berapa harga jualnya? Salah. Fixed cost-nya berapa tadi? 2.500 ya. Salesnya berarti 2.500. Kuantitinya kan 2.500 kan tadi BEP-nya? Iya, Bu. Ya, makanya penjualannya sama dengan 2.500 dikali 160, hasilnya 400.000. Kemudian variabel cost-nya sama dengan di sini berapa unit? 2.500 dikali 40 unit ya. Hasilnya berapa? 100.000. Ya, ini tadi diketahui kan di sini 2.500 ya kuantitinya. Terus salesnya di sini jadi 160 kan ya kenaikannya ya. 160 dikali
2.500 jadinya 400.000, ya kan? Kemudian variabel cost-nya yaitu 40 dikali 2.500. Hasilnya variabel cost sama dengan 100.000. 100.000. Kita masukkan di sini 100.000. Kemudian fixed cost-nya sama ya. Biaya tetapnya ya. Sebesar berapa? 300.000. Ini margin kontribusinya jadinya 300. 400 dikurangi 100. Kemudian fixed cost-nya sama dengan 300.000. Jadinya laba atau rugi? Enggak ya, tapi 0. Kalau 0 berarti tandanya adalah BEP atau titik impas. Gitu ya. Ini cara membuktikan Anda bahwa jumlah penjualan yang tadi disampaikan itu adalah memiliki titik impas gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Berarti dalam hal ini tadi di awal kan kalau harga jualnya awalnya kan ini kasusnya ya. Harga jualnya 100.000. Ini harusnya Argo Pantes. Tadi Argo Pantes ya. Tadi kan harga jualnya 100, naik menjadi 160. Betul kan ya? Ininya tetap, ininya tetap. Nah, karena ada kenaikan harga jual, artinya BEP-nya jadi naik apa turun? Di awal segini, di awal 5.000, jadi 2.500 itu naik apa turun? BEP-nya pada saat kita jual barangnya 100 rupiah, ini tadi 100 rupiah ya, BEP-nya 5.000 unit. Nah, setelah kita ganti, harga jualnya kita naikkan menjadi 160, BEP-nya jadi berapa? 2.500 2.500. Berarti naik apa turun? turun. Turun. Artinya kalau kita mau BEP-nya kita lebih rendah, berarti 2.500 aja kita udah balik modal. Gitu ya. Berarti sisanya kalau kita bisa jualan lagi, berarti kita udah untung. Gitu maksudnya. Ya, dengan kita menjual 2.500 saja kita sudah balik modal. Ya, kalau kita lebih besar, lebih banyak bisa menjual barang tersebut, berarti kita sudah mencapai keuntungan. Nah, bedanya kalau tadi kita jual satu unitnya 100, kita bisa menjual 5.000 itu baru tutup modal aja. Balik modal aja, gitu ya. Harus 5.000 baru terjual, baru kita balik modal lah. Artinya apa? Kita harus jualannya lebih banyak dari 5.000 kan? Nah, ini kalau misalnya mau biar kita untungnya lebih banyak ya berarti harga jualnya kita naikkan agar BEP-nya turun. Nah, kalau BEP-nya turun berarti kita semakin banyak menjual, semakin banyak juga kita akan meraih keuntungan. Gitu ya. Artinya dari hasil ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa apabila kita naikkan harga jual, maka BEP-nya turun. Gitu ya. Itu pengaruh daripada perubahan harga jual pertama. Kedua, ini Argo Pantes apa ABC sih dari tadi? ABC deh, ABC semua ya. Kedua, kalau tadi harga jualnya naik, sekarang kita turunkan harga jualnya. Yang tadinya ini masih sama ya, mengeluarkan biaya tetap sebesar 300.000. Ini biaya tetapnya. Kemudian biaya variabelnya 440 rupiah. Kemudian harga jualnya adalah senilai tadinya 100 ya. Di awal kan 100 ya. Naik jadi 160. Tapi coba kalau kita turunkan dari 100 ke 80 rupiah per unit. Kapasitasnya sama ya, 10.000 unit.
Kapasitasnya 1000 unit, diminta Anda hitunglah BEP. Nah, diminta hitungnya, silakan Anda masukkan ke dalam rumus lagi ya. Nih, di sini yang tadinya 100, awalnya 100, mana coba ya. Yang ini awalnya 100 ya. Awalnya 100 jadi 180, 160 maaf. Yang ini jadi 160. Nah, sekarang berubah jadi 80. Nih ya. Nah, kalau 80 berarti tinggal dimasukkan lagi. Fixed cost-nya adalah 300 dibagi 40 sama dengan 750 unit. Berarti naik apa turun? Naik. Naik ya. Artinya kalau naik, kita harus jualan lebih banyak lagi dibandingkan dengan pada saat kita menjual dengan harga Rp100 per unit. Artinya kalau mau balik modal kita harus bisa menjual banyak ya, 7.500 dulu, baru balik modal, belum untung. Nah, kalau misalnya kalau mau untung berarti ya yang tadi ya, kita naikkan 160 harga per unitnya atau 100 dengan kita mencapai yang BEP-nya 5.000 unit. Nah, kalau yang 80 unit berarti baru mencapai BEP di 7.500 unit. Nah, secara eh, rupiahnya berarti tinggal masukkan aja 7.500 dikali 80 rupiah. Hasilnya adalah 600.000. Atau menggunakan rumus yang ini ya. 300 dibagi 1 dikurangi 400 dari mana? Dari 40 dikali kuantiti normalnya. 10.000 yuk. 10.000 unit. Atau yang di sini berarti 800.000 diperoleh dari 80 dikali 10.000 unit. Ya, berarti dari perhitungan ini, apabila harga jualnya kita turunkan, akan mempengaruhi BEP-nya menjadi naik. Ya, berarti namanya pengaruh yang negatif ya, pengaruh yang tidak searah. Satunya naik, satunya turun, satunya naik gitu ya. Untuk harga jual efeknya naik atau turunnya. Nah, ada pertanyaan selain ini untuk pengaruh daripada harga jual terhadap BEP? Cukup? Sekarang kalau tidak ada, kita masuk ke pengaruh daripada biaya tetap. Nah, biaya tetap kan tadi digembur-gemburkan bahwa dia itu biaya yang memang dikeluarkan untuk tujuan mendukung produksi gitu ya. Nah, bagaimana kasusnya jika biaya tetap ini naik ataupun turun dan bagaimana pengaruhnya terhadap BEP ya. Contoh kasusnya adalah berikut. Dari kasus di atas ada tambahan biaya ya. Ada tambahan biaya sebesar Rp100, 100.000. Jadi 300 ditambah 100.000 ya. Jadi 400 ya maksudnya ya. Ada tambahan biaya yang Rp100.000. Nah, di sini dikarenakan perusahaan meningkatkan kapasitas produksi yang tadinya cuma 10.000 unit, jadi kapasitasnya 15.000 unit. Tuh ya. Nah, biaya variabelnya tetap sama, Rp40 per unitnya. Kemudian harga jualnya yang tadinya 100 turun menjadi Rp80. Nah, diminta hitunglah BEP-nya ya, atau berapa BEP-nya. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, kita masukkan rumusnya. Yang awalnya tadi biaya tetapnya sama dengan 400.000 dikurangi 90, itu harga jualnya, yang ini ya. Tadinya 100 menjadi 90, kemudian untuk variabel cost per unitnya 40 ini. Kemudian hasilnya adalah 400 dibagi 50 ya.
dari hasil 90 dikurangi 40. Hasilnya adalah 8.000 unit. Jadi, kalau Anda mau balik modal untuk menutupi semua biaya yang sudah dikeluarkan, perusahaan harus bisa menjual 8.000 unit. Dengan ada tambahan tadi biaya tetap dan ada tambahan penurunan harga jual gitu ya, 8.000 unit. Nah, di sini terjadi ketimpangan ya, artinya ada selisih. Artinya kalau selisih di sini ada secara presentasi, secara menggunakan rumus, ternyata hasilnya 727, maaf. 727 ya. Dari hasil, kalau 400 kan fixed cost-nya yang ini. 1 dibagi 600. 600 dari mana? Dari 40 dikali 15.000 unit. Ini karena ada peningkatan kapasitas produksi ya. Jadi yang 600.000 itu dari 40 rupiah, 40 rupiah betul dikali 15.000 unit karena kapasitas produksinya bertambah. Nah yang 1.350 diperoleh dari 90 dikali 15.000 unit. Oke, hasilnya menjadi 727. Nah sedangkan kalau Anda mau mencari menggunakan apa? Nomina apa? Ya, Anda mencari menggunakan rumus yang ini ternyata hasilnya adalah lempeng ya. Gak ada 7.000-nya ya. Nah, ini adalah terkait dengan adanya selisih ya. Selisih artinya selisih jual itu nanti akan mempengaruhi dari sisi nih kapasitas produksinya di sini. Cuman kalau mau dimasukkan yang ini apa yang ini? Yang ini aja. Yang dimasukkan yang ini, yang gampang. Karena kalau Anda pembuktian kan otomatis yang dibuktikan kan 90 dikali 80 gitu kan ya. Yang dibuktikannya, bukan yang ininya. Karena ini kapasitas normalnya kan maksimal. Belum tentu kan maksimal. Karena kita baru memproduksi yang 8.000 unit saja. Gitu. Cuman kalau dari sisi ininya ada selisih saja. Tapi kalau mau menggunakan atau pembuktiannya yang mana Bu? Yang ini aja ya, yang lebih mudah 8.000 dikalikan dengan 90 rupiah. Hasil penjualannya 720 nanti digunakan untuk menutupi yang biaya-biaya ini. Nah, kalau biaya-biaya tertutupi ya sama dengan nol, nggak rugi, nggak untung gitu. Nah, Bu kalau misalnya nanti dibuktikannya menggunakan ini berarti apa? Untung 7.000 gitu ya. Ya kan ya? Karena pasti akan ada selisih kan? Untung 7.000 itu dianggap sebagai faktor pembulatan daripada harga jual. Karena Anda kalau misalnya mau jual 8.000 unit, tapi harganya cuma 90, itu nggak mungkin kita dapat 727. Tapi dapatnya yang ini, tadi ya, karena dikalikannya 90 unit. 90 rupiah kali 8.000 unit gitu. Jadi kita 8.000 unit kita jual, harga satu unitnya 90 ya dikalikannya ini gitu ya. Ini cuma karena rumus dan presentase. Ini kan hasilnya nanti presentasi ya. Presentasi dan nanti pengaliannya itu akan menghasilkan nilai yang tidak bulat gitu. Tapi secara keseluruhan diartikan bahwa biaya tetapnya naik, nanti BEP-nya juga akan naik. Ya, tadi yang awalnya 300.000, kemudian naik menjadi 400, yang tadinya cuma 5.000 ya, menjadi 8.000 unit titik BEP-nya. Ini ya hasilnya atau kesimpulannya apabila biaya tetap naik, maka BEP-nya naik, selaras ya. Nah, kalau oh ya, sudah ya, berarti BEP-nya kebalik nanti. Apabila BEP-nya turun, pasti BEP-nya juga turun gitu ya. Biaya tetapnya turun, pasti BEP-nya juga tuh turun gitu. Cuman tidak dibuktikan di sini. Kemudian untuk selanjutnya fungsi dari BEP adalah untuk menentukan target laba. Kemarin kan kita sudah pernah membahas di proforma laporan keuangan ya, kita memprediksi peningkatan penjualan sebesar ini, kemudian kita mau untung sekian dan seterusnya ya. Penetapan target penjualan, target laba itu bisa kita gunakan menggunakan BEP ya. Contoh kasusnya bagaimana? Singkat cerita saja ya. Contoh kasusnya adalah misalnya kita ingin mencapai laba tertentu, maka kita akan dapat mengetahui berapa unit barang yang harus kita jual. Betul ya? Oh ya, saya mau untung sekian. Saya harus jualan berapa sih gitu ya.
Dari contoh dari contoh kasus yang sebelumnya, BEP di atas ya, berarti ada biaya variabelnya tadi sudah ketahuan, kemudian harga jualnya berapa tadi? Harga jualnya berapa yang di kasus awal? 100 rupiah, kemudian variabel cost-nya 40 rupiah per unit, fixed cost-nya adalah 300. Itu ya, itu yang kita pakai di kasus yang sebelumnya, kita pakai lagi dari kasus BEP di atas, kita menginginkan laba sebesar Rp420.000. Jadi target labanya adalah 420.000. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita menggunakan rumus BEP ya. Rumus BEP kita masukkan dulu. BEP sama dengan P kali Q atau price dikalikan quantity. Ya, sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Ya, atau dalam hal ini ya, ketika BEP itu diperoleh dari price kali quantity harus sama dengan nilainya ya, harus sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Oke, jika target labanya adalah senilai Rp420.000, maka kita masukkan rumusnya ini ya. Kita masukkan rumusnya P dikalikan, sebentar. Saya mau kasih tagline-nya. Iya, target labanya kita masukkan ke dalam rumus sebagai penambahan perhitungan laba yang diinginkan. Iya, price sama dengan price dikalikan Q sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali ditambah maaf 420. 420 itu apa? Adalah target laba yang diinginkan ya. Maka kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya keterangan tadi. Diketahui untuk price-nya tadi harganya berapa? 100 rupiah ya. Oke. Saya tulis kembali deh, takut itu. Harga jual berapa? Rp 100 rupiah. Kemudian biaya variabel per unitnya Rp 40. Kemudian biaya tetap Rp 300.000. Ya. Oke, jadi kita menggunakan rumus BEP-nya tadi sampai di sini ya. Price-nya, ini price, harga jual itu price sebesar berapa? 100.000. Kita masukkan. Kemudian kuantitinya berapa tadi kuantiti? Belum diketahui ya, karena kita yang mau mencarinya ya. Kemudian biaya variabel cost per unit, ini per unit ya. Kalau total berarti variabel cost. Kemudian biaya tetapnya adalah
fixed cost. Oke. Kemudian target labanya sebesar 420. 100 100 dikalikan Q-nya belum diketahui sama dengan fixed cost. Fixed cost-nya kita masukkan sebesar 300.000. Oke. Kemudian variable cost-nya 40 rupiah dikalikan Q. Ya. Karena kan jumlahnya belum diketahui karena kuantitinya belum diketahui. Maka 40 Q. Kemudian ditambah dengan target labanya kita masukkan kembali 420. Nah, yang Q tadi kita pindahkan ke jalur kiri ya. Biar sama-sama Q ya. 100 Q dikurangi 40 Q sama dengan berapa? 60 ya. 60 Q sama dengan 700. 60 Q sama dengan 720. Baru Q sama dengan ya 720 dibagi 60 atau sama dengan 12.000 unit. Itu ya. Ini cara menentukan. Berarti kita harus mampu menjual sebanyak 12.000 unit agar dapat mencapai target keuntungan senilai 420.000. Mana Bu buktinya? Kita buktikan ya menggunakan nih pembuktiannya yang sebelah kiri. Volume yang baik kita lanjutkan ya.
Baik, kita lanjutkan pembuktian untuk yang di awal tadi. Yang apa? Target laba sebesar 420.000 ini dapat dipenuhi apabila kita mampu menjual 12.000 unit. Itu ya. Nah, 12.000 unit itu berarti kita buktikan dulu volume atau kuantiti penjualannya sebanyak 12.000 unit dikalikan harga jualnya Rp100, berarti total penjualannya sama dengan 1.200.000 ya. Dari mana? Dari Rp100 dikalikan 12.000 unit. Kemudian variabel cost-nya per unitnya adalah 40. 40 dikalikan 12.000, hasilnya adalah, benar nggak? 40 dikali 480. Hasilnya 4 dikali 12.000. Hasilnya 480 ya. Kemudian margin kontribusi 720 itu diperoleh dari 1.200.000 dikurangi 480.000 ya. Hasilnya 720. Nah, 720 dikurangi dengan fixed cost atau biaya tetap sebesar Rp300.000. Sehingga keuntungan yang akan dicapai oleh perusahaan sama dengan Rp420.000 sesuai dengan target perusahaan, gitu ya. Jadinya target labanya sebesar 420.000 apabila kita dapat menjual sebanyak 12.000 kain, gitu ya. Ini yang di awal sedikit ini. Berarti terbukti ya, sudah ya, 12.000 unit, maka kita akan mencapai laba senilai Rp420.000. Nah, contohnya dari yang tadi kita ingin mendapatkan laba senilai 420. Tetapi kapasitas produksinya cuma 10.000 unit saja. Benar nggak tadi? Tadi di awal kan 10.000 unit saja ya. Kapasitas produksinya ya karena mesinnya, karena karyawannya gitu kan tidak mencukupi, maka hanya 10.000 unit saja. Dan apa yang kita lakukan kalau kita tetap harus mencapai target keuntungan Rp420.000 ya. Berarti kita harus mampu harus menentukan harga jual yang berbeda ya. Artinya kita dapat menjual dengan harga yang lebih mahal. Lah, harga lebih mahalnya berapa gitu ya. Jadi kita tentukan. Jadi harganya berapa yang harus kita jual apabila kapasitas normalnya hanya 10.000 unit saja agar mencapai target labanya 420. Maka kita masih menggunakan rumus lagi ya. P dikalikan Q sama dengan variabel cost ditambah fixed cost variabel biaya tetap ditambah variabel cost atau biaya variabel ditambah target laba sebesar 420. Nah, karena tadi kapasitasnya 10.000, maka price-nya yang kita cari, kita mencari harga jualnya ya. Price-nya belum diketahui. Karena apa? Karena tadi kalau misalnya 100 kan otomatis harus 12.000 unit. Karena ini cuma 10.000 berarti harus harga jualnya berapa gitu ya. Kita masukkan 40 fixed cost-nya sama dengan 300.000. Variable cost-nya berarti 40 dikalikan 10.000 ya karena kita jualnya sebanyak 10.000 unit. Kemudian ditambah dengan target labanya adalah sebesar 420. Oke, ini target labanya. Oke, maka kita mau mencari 10.000 P sama dengan 1.120. Ya, 1.120 dibagi berarti P-nya sama dengan 1.120.000 dibagi 10.000. Ya kan ya? Sama dengan berarti price-nya, harga jualnya sama dengan Rp112. Ini yang harus kita jual kepada konsumen ya, agar kita mencapai target laba senilai Rp420.000. Oke ya, paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau kita nanti menentukan target laba bisa menentukan berapa harus yang kita jual atau berapa harga jual yang bisa kita tentukan gitu ya. Oke, selanjutnya ini pembuktiannya kita volume produksinya tetap 10.000 unit.
harga jualnya 112, maka penjualannya 1.120.000. Kemudian variabel cost-nya 40 rupiah per unit dikalikan 10.000, hasilnya adalah 400. Margin kontribusinya jadi 720, jadi dari 1.120 dikurangi 400. Fixed cost-nya sama dengan 300, sehingga labanya sesuai target ya, 420. Itu ya, ini pembuktian di awal dan di akhir. Oke, selanjutnya, kalau tadi kita bahas itu cuma satu produk saja. Nah, bagaimana kasusnya kalau produknya yang dijual itu lebih dari satu ya? Tapi dalam hal ini saya membatasinya hanya 2 produk saja atau sales produk saja. Karena kalau 3, 4, dan seterusnya nanti pembuktiannya akan lebih banyak lagi ya. Bisa nggak sih Bu? Bisa, tetap bisa ya. Artinya yang penting datanya kita lengkap ya. Nanti kita produksinya berapa jenis pun bisa diketahui kapan break even-nya. Yang penting datanya, biaya, dan lain sebagainya sudah diketahui itu ya. Nah, jika perusahaan menjual 2 macam produk, berarti saya membatasi 2 saja ya. 2 macam produk, contoh kasusnya adalah produk A dan produk B yang berbeda harga jualnya, biaya variabelnya itu juga berbeda. Namun, kedua produksi tersebut dihasilkan dari mesin yang sama. Contoh kasusnya ya, mesin yang sama, sehingga pembebanan biaya tetapnya terhadap masing-masing jenis produknya tidak mungkin dilakukan tanpa perhitungan yang matang. Jadi satu mesin tapi bisa untuk memproduksi dua jenis produk gitu ya. Jadi biaya tetapnya jadi sama gitu ya. Jadi untuk 2 produk tersebut. Contoh kasusnya atau ilustrasinya sebagai berikut. Ada produk A dan produk B. Contoh di sini ada penjualan dengan jumlah produksinya adalah yang produk A 10.000 unit, yang produk B 8.000 unit. Yang produk A harganya adalah Rp20. Kebalik apa ya saya? Harganya yang oh ya, 10.000 unit dan 8.000 unit. Harga jualnya adalah Rp20 yang produk A, yang produk B Rp25. Nah, hasilnya otomatis yang 20 dikalikan 10.000 unit, 200.000 ya penjualannya. Yang produk B Rp25 dikali 8.000 sama dengan sama-sama 200, sehingga hasil total penjualan kedua produk tersebut adalah sama dengan 400.000. Kemudian variabel cost untuk masing-masingnya. Yang produk A menghabiskan atau mengeluarkan biaya 125.000, untuk produk B 120.000. Sehingga secara total biaya variabelnya 245.000. Kemudian diketahui kontribusi marginnya kalau dari masing-masing berarti yang 200 dikurangi 125.000 hasilnya 75. Produk B 200.000 dikurangi 120 800.000 rupiah 80.000 atau secara total 155.000 ya. 75.000 ditambah 80.000. Kemudian total fixed cost-nya atau total biaya tetap untuk kedua produk tersebut tidak dapat dipisahkan ya, tetapi dari hasilnya secara totalnya adalah Rp50.000, sehingga laba yang diharapkan adalah Rp105.000 ya. 105.000 dari kedua produk tersebut. Dari data di atas, Anda diminta untuk menghitung BEP perusahaan baik secara keseluruhan maupun masing-masing produknya berapa gitu ya, BEP-nya. Sehingga kita tahu, oh produk A nggak boleh kurang dari penjualannya berapa unit. Produk B harus jual lebih dari titik BEP-nya gitu kan ya, biar masing-masing memiliki keuntungan. Contoh kasusnya di sini berarti kita mau menghitung BEP secara total. Kalau BEP secara total itu rumusnya hampir sama dengan BEP pakai unit ya. Contoh di sini fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi penjualan ya. Berarti fixed cost-nya sama dengan 50. Kita ambil dari sini Rp50. Kemudian dikurangi dengan variable cost total 245 di sini ya. Kemudian dibagi dengan 400. 400 dari mana? Dari biaya tetap. Total penjualan maaf. Total penjualan ya 400.000. Biaya tetap 50 dibagi 1 dikurangi variable cost total 245 dibagi 400. Hasilnya adalah 129,000. Ini ada pembulatan ya. Tapi kita bulatkan nanti pada saat unitnya di sini yang kita bulatkan. Dari sini produk A
Dan produk B, BEP-nya sama 129.000 sekian ya. Nanti dibulatkan nggak apa-apa. Kalau ini contohnya pas saya ngambilnya yang bulat, nggak bulat ya. Jadi contoh kasusnya di sini 129, sekian sekian dibagi 400 untuk produk A. 400 itu dari mana? 400.000 dari total penjualannya ya. Iya, 400.000 dari total penjualan dikali 10.000 unit. Total penjualannya produk A itu 10.000 ya. Jadi 129 dibagi 400 dikali 10.000 unit. Hasilnya 3.226. Kita bulatkan saja. Namanya unit nggak boleh dipecah ya. Unit masa separoh gitu. Jadi kita bulatkan menjadi 3.226. Harusnya kan agak 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 keriting ya kalau ditambahkan koma-komanya. 129.032 dibagi 400 dikali 10.000. 32258 kan ya hasilnya ya. Jadi saya bulatkan 3.226 unit. Kemudian yang B, produk B tinggal diganti yang 8.000 unitnya ya. Kalau produk A memproduksi 10.000, kalau produk B 8.000 unit. Jadinya BEP-nya untuk produk B adalah sebesar 2.581 unit. Nah, Anda bisa bandingkan kan ya, antara produk A dan produk B lebih besar mana BEP-nya? Produk Produk A. Iya, betul. Berarti produk A sebetulnya kalau dari sisi ini lebih mengkhawatirkan ya. Artinya risikonya lebih besar dibandingkan produk B yang menjadi kalau di sini berarti lebih unggul. Ya kan ya? Karena kita menjual cuma 2.581 aja sudah balik modal. Dibandingkan dengan yang produk A, ternyata kita harus menjual 3.226 unit, baru kita balik modal atau bisa menutup biaya yang dikeluarkan. Ya, kalau dari A dan B, berarti kalau secara keunggulan lebih unggul yang produk B. Ya, karena apa? Karena BEP-nya lebih kecil dibandingkan dengan produk A. Nah, berarti pembuktiannya bagaimana Bu kalau yang satunya 3.226, yang satunya 2.581? Apakah betul-betul secara per unitnya harus BEP-nya 0? Tidak ya. Di sini di pembuktiannya seperti ini. Yang pembuktian produk A secara kuantiti diproduksi 3.226 unit, sedangkan produk B 2.581 ya. Untuk total penjualannya kita hitung 20 rupiah per unitnya ya. 20 dikali 3.226 hasilnya 64.516. Ini adalah total penjualannya. Kemudian variabel cost per unitnya 12,5. 12,5 diperoleh dari mana? Ada yang tahu? Dari sini informasinya dari sini. 125.000 dibagi 10.000, Bu. Betul, 125.000 dibagi 10.000. Begitupun dengan produk P. Produk P jadi variabel cost-nya per unitnya berapa? Berapa rupiah variabel cost per unitnya produk B? 15 rupiah, Bu. Berapa? 15. Dari mana? 15. 15.000. Dari mana? 120.000 dibagi 8.000. 120.000 dibagi 8.000. 8.000 ya. Jadi 15 rupiah. Ya, 15 rupiah adalah biaya variabel per 1,5. ya. 15 rupiah biaya variabel per unit untuk produk B.
Oke, kita lanjut dulu ya. Biaya variable cost untuk produk A berarti 12,5 dikali 3.226 hasilnya 40.323. Margin kontribusinya 24.194 diperoleh dari mana? Betul, 64516 dikurangi 40.323 ya. Selanjutnya, fixed cost-nya 25.000 diperoleh dari mana? Asumsinya yang 50 kan tadi diketahui 50 ya, biaya tetap ya. Karena ini ada dua produk dan tidak dapat dipisahkan perhitungannya secara matang atau proporsinya, maka dibagi dua saja. Berarti 50 hasilnya adalah 25 gitu ya. Maka untuk yang produk A ternyata rugi ketika kita jual dengan harga 20 sebanyak 3.226, kita masih rugi 806. Tapi ruginya ini ditutupi oleh produk B yang untung sebanyak 806 juga. Ya, sehingga totalnya BEP-nya sama dengan 0. Jadi BEP per produksi, BEP per produk itu belum tentu sama dengan BEP per total. Ya, dalam kondisi ini satunya untung, satunya rugi ya, bukan yang benar-benar 0. Tapi secara totalnya, BEP totalnya tercapai. Ini dari pembuktiannya sales mix ya. Kalau memproduksi dua jenis barang untuk menentukan titik BEP secara total maupun secara per produk. Ada yang tanyakan sampai di sini? Cukup ya? Kita lanjut untuk margin safety. Margin safety adalah keuntungan yang diharapkan dari laba kotornya ya. Laba kotor kan laba bersih berarti nanti ada biaya variabel, ada biaya tetap yang harus diperhitungkan ya. Margin of safety adalah batas keamanan yang menyatakan sampai berapa jauh volume penjualan yang dianggarkan boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi. Jadi kalau margin kontribusi itu kadang-kadang kalau orang apa tukang jualan yang apa awam itu, oh ini belum dapat, belum balik modal dan lain sebagainya itu kalau mau tawar-menawar ya, biasanya dilihatnya dari MOS ini, margin of safety. Contoh kasusnya adalah of safety-nya ditemukan sebesar 30%. Artinya realisasi penjualan yang dipertahankan jangan sampai turun lebih dari 30%. Berarti kalau harga jualnya harus lebih besar daripada MOS ya. Apabila realisasi penjualan tersebut turun lebih dari 30%, diindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan rugi. Sedangkan apabila penurunan sampai 30%, perusahaan dalam kondisi break even atau impasse. Ini contoh kasus MOS untuk mencapai target penjualan ya. Caranya seperti ini, sales per budget dibagi sales BEP dikali 100 atau 100% maksudnya ya. Kemudian penjualan mau sama dengan sales budget dikurangi sales BEP dibagi sales budget dikalikan 100. Contoh kasusnya, ada manajer yang menetapkan target penjualan atau sales budget sebesar 50 juta. Sales BEP sebesar 37,5 juta. Sales BEP itu berarti nggak boleh turun dari itu gitu ya. Maka target penjualannya harus mencapai berapa? 133,33%. Dari mana? Dari sales budget dibagi dengan sales BEP ya, hasilnya 13,33. Kalau secara penjualannya berarti ya 33% dikalikan 37 atau sama dengan 12.500.000. Salah ya. Harusnya berapa? Oh, margin safety-nya. Margin safety-nya kan kalau ini 50 juta itu targetnya, ya budgetnya. Nah, budgetnya dibandingkan dengan BEP. Berarti kalau BEP ini nggak untung, nggak rugi gitu ya. Tapi kalau margin safety-nya adalah 12.500, artinya penjualan yang direncanakan adalah sebesar 33% dari titik impas. Sedangkan realisasi penjualan itu tidak boleh
kurang atau turun sampai dengan 12.500 dari penjualan yang direncanakan. Ini sebetulnya masih banyak kasus yang di belakangnya ya, yang mendukung terjadinya margin of safety ini. Tapi secara garis besar sih di sini nggak dititik beratkan. Saya cuma menjelaskan saja secara sekilas ya. Karena di balik ini sebetulnya masih ada banyak analisis yang perlu ditekankan untuk mendukung suatu perencanaan dalam perusahaan. Yang tadi saya sampaikan yang BEP-nya aja ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini ada 2 soal yang harus Anda kerjakan. Tadi siang sudah saya posting di GCR ya. Silakan kerjakan sesuai dengan materi yang tadi sudah disampaikan di depan. Di soal pertama, Anda diminta untuk menghitung BEP dalam unit, ya. Hitung dulu berapa BEP-nya, baru kemudian buat laporan laba rugi BEP. Tahu ya, laporan laba rugi BEP itu yang ini, seperti ini. Ya, volume dikurangi sales, dikurangi variable cost gitu ya. Dikurangi hasilnya margin kontribusi, dikurangi fixed cost, ketemunya laba atau rugi gitu ya. Itu laporan laba rugi BEP. Kemudian tentukan margin of safety untuk kedua produk tersebut. Berarti tadi ya berapa persentasenya bisa diperoleh dari ya harga penjualan dikurangi variable cost-nya. Berapa penjualan yang harus dicapai jika laba yang diinginkan adalah naik 20%. Berarti 20% dari kondisi awal. Nah, kondisi ini, di awal ini kan total penjualannya berapa gitu ya. Berarti 20%-nya dari total penjualan di awal, tentukan terlebih dahulu berapa rupiahnya, baru dimasukkan ke dalam rumus BEP yang tadi. P dikali Q sama dengan fixed cost ditambah variable cost ditambah nilai dari 20% dikalikan dengan yang ini. Ya, ini kan ada hasilnya kan 10.000 dikalikan 200. Kemudian hitunglah laba dan rugi jika produk A diproduksi sebanyak 500.000, ini produk ada sales mix ya, 500 unit dan B dijual dengan harga $100. Produk A diproduksi sebanyak 500 unit, produk B dijual dengan harga $100. Jadi yang satunya unit, yang satunya menggunakan rupiah ya. Anda cuman menggunakan laporan laba rugi saja ya. Yang tadi penjualan dikurangi variable cost, ketemunya margin kontribusi dikurangi fixed cost, ketemunya laba atau rugi dengan mengganti ini berapa unit sama jumlah atau nilai harga jualnya. Oke, ini sama ya. Ini yang lebih mudah lagi malahan yang pertama. Sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, silahkan dipelajari. Nanti kalau ada yang masih ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung ya. Baik, saya cukupkan terlebih dahulu pertemuan pada malam hari ini. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.